Mulai ramai, Pak, mulai ramai di sana. Gitu ya. Saya melihat di Facebook itu. Ya, udah ramai. Aku kemarin nganterin jemaahnya ini jemaah Malaysia. Yang ini kemudian Filipina. Mereka pengen jalan-jalan, pengen beli pulsa, pengen apa, pengen makan enak. Ajak muter-muter, yuk. Aku bawa anak. Sampai mau maghrib baru pulang. Aku minum saya. Ya, silakan. Ini nanti minta di orangnya sudah almarhum semua. Rp9.000. Oh gitu. Boleh di ini sampai berapa? 35, 40 ya. Rp9.000. Kan kemarin tahu-tahu dimasukkan malas ini malas kan aku kalau mau diajak terus besoknya mungkin mereka pada buka ini katanya ini ya tapi siangnya jangan dengar coba di ini katanya buat ini buat di YouTube mau gitu nggak kepikiran kata aku pernah nyoba nggak ininya nggak masuk kata katanya motivasi katanya Memang itu bisa ke YouTube, bisa ke TikTok, selain Facebook. Jadi kalau sudah ada video di sini, tinggal di share dengan video yang ada itu bisa ke 3 tempat itu. Saya pernah sekali itu dengan durasinya hanya 3 menit kan nyampe udah gitu. Nah yang kayak gini kan ya. Iya. Kemarin yang satunya rusak ini udah dibenerin. Ini kan buat di sini. Ininya nempel. Assalamualaikum warahmatullahi Misalnya cuma satu di sini aja nggak apa-apa, yang di sininya nggak. Ini kan biasanya kalau langsung video itu kan cuma dari HP, nggak pakai ini. Atmo ya, Atmo ini. Atmo Asisa. Bersati kunci wiro sampai. Nanti kalian kali 6 Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kepada Bapak Ustaz Muhammad Yani yang kami hormati, kepada Bapak Ustaz Mayu Mulyono yang kami hormati, kepada Ibu Sri Sundari yang kami hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini dimuliakan oleh Allah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karunia serta inayat dari Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di mushola Hikmatul Ummah dalam acara Jumat Berkah Berbagi Sayuran. Tak lupa sholawat serta salam yang senantiasa kita sanjung agungkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pengikut-pengikutnya, dan sahabatnya yang taat hingga akhir zaman. Dan insya Allah termasuk kita semua. Pada pagi hari ini kita membagikan 180 paket. Untuk acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Yani, ketiga kuis, keempat lain-lain, kelima penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, agar kita mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Yani kepada Bapak Ibu, silakan. Kalau nggak berhenti gitu. Nggak ada kemajuan. Panas lagi. Motivasi. Iya, biar mereka ini tergerak untuk saling ngajak. Dengan ngajak itu ada semangat ya sebagai biar mereka. Tinggal dulu ya. Mbak. Pak. Lupa dantan. Halo. Takut kelihatan aurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila jami ihwanihim ya anbiya wa mursalin wa awliya wa suhada salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il amilin wal musannifin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sahabi Qadir Zailani sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jami ahli kubur minas muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Husun Bapak Yani bin Salim, Husun Bapak Pademo Sarona binti Sapan, Husun Pak Atmo Wasito binti Karyorzo, Husun Ibu Sati binti Wiro Sampe, Husun Ibu Ngadinem binti Karyorzo. Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samai 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaz'al lakum jannatin wa yaz'al lakum anhara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza azamati ummati dunya nuzi'at minha haibatil Islam
wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar kurimat barakatil wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Shadaqallahu adim au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahabat dan termasuk guruku Pak Mulyono, Ustadz Mulyono, kepada seluruh jamaah pengajian yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sejenak marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya. Sehingga dengan hidayah itulah hati kita tergerak untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Terutama kebaikan yang hari ini sulit berat untuk dilakukan. Salah satunya menuntut ilmu. Salawat serta salam marilah sanjung agungkan kehadirat junjungan Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah rahmat tersebut kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan kita semoga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti suri tauladannya, mengikuti sunnahnya, sehingga nanti di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Jamaah pengajian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki cita-cita, memiliki keinginan. Tidak semua memiliki cita-cita, memiliki keinginan menjadi anggota dewan, menjadi menteri, apalagi jadi presiden. Tapi semua memiliki keinginan yang sangat sederhana sebenarnya. Jangankan kita, presiden juga sama keinginannya. Pada dasarnya ingin 3 saja. Ingin badan sehat, ingin rezeki banyak, ingin keluarga tentrem adem ya, ayem. Tentunya setiap cita-cita, setiap keinginan harus dibarengi dengan usaha. Keinginan atau cita-cita tanpa dibarengi usaha itu namanya mimpi. Bagaimana setiap orang tidak ingin badannya sehat? Ada satu kebiasaan ya di tengah-tengah kita. Kalau datang tuh tamu, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, sehat itu modal katanya. Nah, dengan sehat itu kerja jadi enak, makan jadi nikmat, tidur pun jadi nyenyak. Tapi sehat saja tidak cukup. Kalau duit cepat, karena makan juga pakai duit, ngopi pakai duit, apa-apa pakai duit. Badan sih sehat, tapi pikiran agak mumet kalau nggak ada duit. Badan sehat, nah, duit banyak, duit cukup, tapi keluarga gaduh terus, nah, di rumah gaduh terus. Badan sih enak, pikiran sih nggak mumet, tapi hati gondok bawaannya. Betul nggak Bu? Jadi dasarnya 3 saja keinginan kita, termasuk yang berdiri di sini. Cita-citanya seperti itu, keinginannya seperti itu. Tapi yang membedakan, ada yang usaha sungguh-sungguh, ada hanya sebatas keinginan. Tadi dikatakan usaha keinginan tanpa dibarengi usaha adalah mimpi. Nah, katanya usaha itu tidak mengkhianati hasil, betul Pak Ustadz ya? Nah, ketika rezeki atau badan kita kurang sehat ya, yang diusahakan, yang dipikiran oleh kita adalah bagaimana badan kita bisa sehat. Nah, makan 4 sehat, 5 sempurna, senam, minum jamu, macam-macam. Ketika rezeki kita cepat, yang diusahakan bagaimana rezeki bisa nambah. Nah, duit bisa nambah. Demikian juga ketika keluarga, banyak gaduhnya, yang dipikirkan itu bagaimana keluarga menjadi keluarga yang tentram dan adem ayem, seperti itu. Kita lupa bahwa yang memberikan sehat itu siapa sih? Nah, ini yang dilupakan, yang harus digaris bawah ini. Yang harus menjadi satu keyakinan. Siapa yang memberikan rezeki, kecukupan di dalam rezeki itu? Siapa yang memberikan badan kita jadi sehat itu?
Siapa yang menjodohkan kita, tentu Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan ketentraman di dalam kehidupan kita. Kita itu usaha, fokus dengan usaha, tapi lupa dengan yang memberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam usaha. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang memberikan badan kita sehat? Allah. Siapa yang memberikan, menjamin daripada keluarga kita antem, adem, sakinah, mawadah, warohmah? Allah. Ini dasar dulu, Bu. Keimanan, ketauhidan nih. Harus menghujam di dalam hati kita. Karena nantinya akan benar gitu usahanya, lurus usahanya. Tidak keliru. Tidak terseok-seok. Kalau kita yakin yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan kesehatan Allah, yang menjamin sakinahnya rumah tangga adalah Allah, pasti hal yang pertama diusahakan adalah dekat dengan Allah. Betul nggak? Tuh, satu perumpamaan ya. Presiden tuh. Ngangkat menteri siapa yang diangkat jadi menteri? Orang-orang yang dekat dengan presiden. Satu kelompoknya, satu partai. Baru yang ngedukung dia jadi presiden. Baru 1-2 orang yang di luar, orang-orang yang dekat dengan presiden. Kalau sudah diangkat jadi menteri, ya tentu rezekinya besar ya. Kemuliaannya, harga dirinya meningkat seperti itu di pandangan kita. Dekat dulu dengan Allah. Nah, kita itu banyak dokoh dengan usaha. Kalau penghasilan kecil tuh, dokoh tuh nyari tambahan penghasilan. Betul nggak, Bu? Ada yang ngojek, ada yang nambah piaraan kambing, ada yang nambah bisnis, macam-macam. Dokohnya seperti itu, fokusnya seperti itu. Tapi tidak fokus bagaimana bisa dekat dengan Allah. Gimana bisa dekat dengan Allah? Nah, kita akan bicara di sini nih. Ada 3 hal. Sederhana saja. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Yang pertama itu banyak istighfar, Bu. Gampang kan istighfar tuh? Istighfar itu gampang. Cuman istighfarnya bukan sekedar habis sholat, Bu. Habis sholat itu latihan. Istighfar itu harus menjadi satu sifat. Merasa diri ini salah, merasa diri ini banyak dosa. Dimanapun tempat hati kita berdenyut, jantung kita berdenyut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tadi di ayat disampaikan tuh. Istighfar itu bukan sekedar permohonan doa, Bu. Nah, ada seseorang datang kepada seorang ulama, Abu Hasan Al-Basri ya kalau tidak salah. Dia mengeluhkan masalah rezekinya tuh. Terus kata Abu Hasan apa jawabnya? Banyak istighfar. Datang lagi udah nikah, tuh lama nggak punya anak. Apa jawaban Abu Hasan Al-Basri? Banyak istighfar. Datang lagi orang yang gagalnya panen. Panennya gagal. Terlalu bersemangat. Ngadu tentang panennya. Tuh, kalau orang ngerti ketakwaan itu seperti itu, Bu, jalurnya seperti itu. Bukan pokul gagas panen itu, iki tikus. Iki wereng, bukan. Datang kepada ulama tuh. Apa jawabannya? Perbanyak istighfar katanya. Seperti itu. Ada yang pengen, wah Ustadz saya sudah biasa tuh amal ibadah sholat, sudah biasa puasa. Saya ingin banyak berimpak, banyak bersedekah. Saya ingin kaya. Apa kata Abu Hasan Al-Basri? Banyakin istighfar, perbanyak istighfar. Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Tadi disampaikan tuh ayatnya tuh. Maka katakan, perbanyak istighfar.
Terus yursilis sama'i alaikum midroro, maka aku akan turunkan hujan. Hujan itu rahmat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, aku akan perbanyak tuh rezekinya, akan perbanyak tuh anaknya. Itu satu amalan banyak faedahnya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharu, dan aku akan perbanyak daripada kebun-kebun kalian, investasi-investasi kalian, dan aku siapkan untuk kalian air yang mengalir, menyejukkan hati, menenangkan hati. Seperti itu. Perbanyak istighfar. Ada satu kisah nih, kisah nyata Ustaz nih. Ada seorang santri itu. Santri pulang mondok kan dia nggak bisa kerja, Bu. Bisanya ngaji tuh. Nah, terus habis boyong, nah, dia berpikir tuh, aduh gimana nih anak saya, istri saya harus makan. Nanti kalau punya anak, mengandung kan perlu biaya. Tapi ada kelebihan tuh santri itu. Senangnya baca istighfar. Jadi sifat. Duduk istighfar. Mau tidur istighfar. Mau mandi dalam hati istighfar. Sampai di kamar mandi istighfar. Itu Bu. Orangnya sifatnya itu seperti itu. Istighfar jadi sifat itu. Jadi kebiasaan itu. Nah orang yang akan diberikan jalan keluar oleh Allah itu. Diberikan hati Bu. Yang mengarah kepada rezeki tersebut gitu. Tiba-tiba dia punya keinginan pengen beli burung tuh. Mungkin pikirnya, ada burung bisa menghibur hati. Burungnya burung beo, Bu. Burung beo. Nah uniknya burung beo itu, biasanya kan yang diajarin oleh pemiliknya itu, Assalamualaikum, Ustaz ya. Selamat pagi ini. Ini kok burung beo itu ngomongnya itu unik, aneh. Cino kepet, cino kepet. Dia dibeli itu. Dibelilah harganya berapa? 400.000. Sudah kehendak Allah, Pak. Kalau rezeki itu mau datang. Cino lewat. Tersinggung dia. Berapa ini burung? Mau dijual enggak? Enak aja katanya. Pura-pura tuh yang punya burung itu. Santri tersebut. Sudah kalau mau tuh 5 juta katanya. Gak apa-apa saya beli. Dibeli tuh sama Cina tersebut. Apa Bu Cino kepet itu? Cino malas mandi. Makanya Cina itu tersinggung. Walau alam itu nasibnya seperti apa itu namanya burung beo tersebut. Sehabis dibeli apa Cina? Apa dibunuh? Apa digantung? Apa dibeli? Nggak ngerti. Pokoknya dia dapatkan keuntungan 4.600.000. Dia beli 400.000. Nah, karena dia dapat keuntungan dari burung tuh Bu. Akhirnya dia pengen beli burung lagi tuh. Nah, burungnya burung tekukur. Bunyinya gimana tuh burung tekukur? Tekukur. Tekukur. Burung, bukan burung beo, burung tekukur. Satu ketika tuh, sampingnya itu ada musola. Ada orang yang sholat, Pak. Serupanya yang sholat itu bos. Nah, dia punya penyakit insomnia ya. Nah, nggak bisa tidur, sulit tidur. Padahal dia rajin sholat, pikir, tapi tetap tidak bisa tidur. Pada saat itu singgah di musola itu, dengar bunyi tekukur itu, tekukur, baru 2 kali langsung terkapar dia, aja tidur dia. Dia penasaran tuh. Dia pulang pas sholat asar, sholat di masjid yang lain. Nggak bisa tidur, habis sholat juga. Wah, ini pasti gara-gara burung tekukur. Dia akhirnya habis sholat isya, mau datang sholat isya, datang lagi ke musola itu. Dengan pesan dengan yang punya musola itu, saya mau tidur di sini. Kalau seandainya tertidur, jangan diganggu. Nanti keperluan musola akan saya beli. Mananya bos? Nah, betul, ketika habis sholat isya, bunyi lagi burung tekukur. Tidak lama kemudian bos tersebut terkapar lagi. Nah, akhirnya ditanyalah pemilik burung tersebut, santri tersebut, apa burung ini mau dijual? Saya sudah habiskan ratusan juta
untuk bisa tidur, sudah berobat kemana-mana. Maka kata santri itu, ya silahkan, sesuaikan dengan harganya. Saya enggak beli, saya anggap berobat. Saya sudah habis 100 juta, maka saya akan bayar 100 juta. Dibeli tuh Bu, terukur itu harganya berapa? 100 juta. Nah seperti itu Bu. Kalau namanya Allah ketika akan berikan rezeki itu. Diberikan, kalau orang Sunda itu kereteg. Kereteg hati untuk ngarah ke sana tuh. Terus yang kedua Bu ya, kepanjangan kan nih. Yang kedua, kalau pengen dekat dengan Allah itu tahajud lah Bu. Banyak tahajud. Lawanlah kesusahan itu. Masa kita dokoh dengan urusan dunia, nggak mau dokoh dengan Allah. Tahajud itu, sepertiga malam itu bukan kita yang datang kepada Allah, tapi Allah yang datang kepada diri kita. Terus yang ketiga, kalau ingin dekat dengan Allah, Bu, puasa lah. Puasa. Saya selalu memiliki moto seperti ini. Kalau kita tidak mau mujahadah, tidak mau susah-susah di dalam ketaatan, maka kita harus siap-siap susah-susah di dalam ujian. Karena dunia ini penuh dengan ujian. Tidak ada yang bisa menghindar dalam ujian. Orang yang selamat dari urusan rezeki, dia akan dihadang dengan urusan kesehatan. Dia selamat dari urusan kesehatan, dia akan diuji dengan urusan keluarga. Semua terus berputar seperti itu. Maka kalau kita tidak berusaha mujahadah di dalam ketaatan, maka kita akan disusahkan dengan urusan ujian tersebut. Tapi kalau kita bermujahadah, bersusah payah di dalam ketaatan, maka ujian seberat apapun akan diberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja min haitsu la yahtasib. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan sesuai dengan kemampuan si kita mau istighfar ya silahkan istighfar. Mau tahajud ya silahkan tahajud. Mau puasa ya puasa. Kalau ingin dekat dengan Allah. Tapi kalau kita tidak sabar tuh, coba buktikan 40 hari saja. Laksanakan ketaatan itu. Istighfar, tahajud, puasa. Itu selama 40 hari. Coba rasakan. Gak usah yang sulit-sulit lah puasanya Senin Kemis saja. Coba rasakan dari manfaatnya. Di situ saja akan kita rasakan dahsyatnya daripada semua amalan. Kalau amalan kita tidak mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia, jangan-jangan amalan itu tidak dapatkan kesuksesan di akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai motivasi ya. Amalan itu tidak sulit. Asal kita mau, asal kita dokoh. Dokoh dari tadi dokoh terus. Fokus dengan amalan terus. Pasti kita berhasil. Yakin Bu, pasti kita berhasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa diyatin sayyidina Muhammad wa ala basyina Muhammad. Allahumma nula fa'ila rabatina hibakir umar usman wa ali wasri ashabi warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lihat kami ya Allah, pandang kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, kami manusia biasa ya Allah. Banyak dosa, banyak hilaf ya Allah. Lalu siapa lagi ya Allah yang akan mengampuni dosa kami ya Allah, yang memaklumi daripada kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, Kau jahat maha pengampun ya Allah, jahat maha pengasih ya Allah. Ya Allah, maha kasihanilah kami ya Allah. Kasihan kami yang lemah ini ya Allah. Kuatkan kami ya Allah. Kasihan kami yang sakit ini, maka sehatkan kami ya Allah. Kasihan kami yang kekurangan ini ya, maka cukupkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kasihan kami yang berada dalam kesusahan ya Allah, maka gembirakan hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tanamkan di dalam hati kami ya Allah kecintaan ya Allah, kecintaan kepada kebaikan ya Allah, hidayah kepada kebaikan ya Allah, sehingga kami mampu melaksanakan daripada kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala keburukan-keburukan. Ya Allah, ya Rabbi, mudahkan segala urusan kami ya Allah, mudahkan segala hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, apa yang Nabi minta ya Allah, itu yang kami minta ya Allah. Apa yang Nabi tolak, itu yang kami tolak ya Allah. Kami tidak pandai berdoa ya Allah. Jadikan akhir hayat kami ya Allah akhir hayat yang baik, husnul khotimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allah. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Ahmad Yani yang telah memberikan tausiah kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kuis yang akan disampaikan oleh Umi Sri Sundari. Pada Umi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Ahmad Yani yang sudah memberikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum. Yang kami hormati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum. Semoga kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian menjadi jalan pintas kita untuk bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan kepada seluruh kaum muslimin yang istiqomah, yang iltizam, yang sikoh untuk terus berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan kita berharap semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar amin, tapi kita berusaha untuk mempraktekkan sunnah-sunnah Rasul ya. Karena kalau tadi Ustaz Ahmad Yani usaha tidak mengkhianati hasil. Nah itu ya, artinya ketika kita insya Allah berusaha melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, semoga hasilnya nanti kita diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan itu sudah menjadi janji ya, sudah menjadi janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu sekalian, yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada seluruh donatur yang sudah memberikan donasinya kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Ahmad Yani yang sudah ikut berpartisipasi dengan berbagi tahu bersama kita. Masya Allah, sudah berbagi ilmu, juga berbagi tahu buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan, apa yang ibu-ibu berikan kepada kita semuanya, kita makan ya. Ada sebagian yang menjadi daging, ada sebagian yang menjadi darah, ada sebagian yang menjadi tulang, dan ada yang sebagian menjadi kotoran ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tulang, apa yang menjadi daging, apa yang menjadi darah yang mengalir ke dalam tubuh kita, itu kita gunakan untuk ibadah, sehingga orang-orang yang bernasib di Jumat berkah kita ini bisa mendapatkan amal jariyah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi mari ya kami menghimbau kepada ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Jangan sampai justru kita menjadi pembuka pintu keburukan, malah ngelek-ngelek Jumat berkah. Itu kan artinya apa? Membuka pintu keburukan. Kalau bisa pintu keburukan itu kita tutup. Kalau ada yang ngelek-ngelek pengajian gitu ya, itu ya kita berusaha tutup. Jangan malah kita ngompori gitu ya, jangan ya. Tapi kita berusaha untuk menutupnya. Kita berusaha untuk membuka bagaimana supaya pengajian tidak hanya pengajian Jumat berkah, tapi pengajian di tempat-tempat yang lainnya itu bisa berkembang ya, semakin banyak. Karena kenyataannya pengajian itu kebanyakan diisi oleh
ibu-ibu, ya jarang yang pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, yasinan ibu-ibu, pengajian akbar ibu-ibu, pengajian apalagi ibu-ibu ya. Tapi ternyata masih banyak juga, walaupun kita sudah banyak ilmunya belum bisa mempraktekkan ya, belum bisa mempraktekkan. Tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit apa yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sudah kita miliki itu kita bisa praktekkan sehingga ini betul-betul bisa menjadi jalan pintas menuju surga ya. Kemudian yang selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Mbak Suci, hadir nggak ya? Ya, sudah ikut berpartisipasi di Mushola Hikmatul Ummah dengan wakaf Al-Qur'an ya dari keluarganya. Ya, dari keluarganya mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat keluarga beliau, menjadi pemberi timbangan ya. Mudah-mudahan Al-Quran itu betul-betul bermanfaat ya, termasuk bagi ibu-ibu yang nantinya mendapatkan Al-Quran dari Mushola Hikmatul Ummah, jangan hanya dipajang sampai berdebu, jangan ya, tapi dibaca, dipahami, kemudian mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita berusaha untuk mempraktekannya ya. Tuh ya, kemudian yang selanjutnya kuis ya, kuis untuk kali ini kami minta kepada Ibu Yanti. Oh, berarti cak karepku. Apa? Oh, alah, waduh. Kok padha ra gelem kon maju lah. Ya. Ya. Mbak Yanti enggak hadir ya? Enggak hadir ya? Apa belum? Kemudian siapa terusan cak karepku ngono kan ya? Ya, sakarepku berarti saya minta kepada Ibu Miati. Ibu Miati, kemudian Ibu Yuli. Ibu Yuli, Bu siapa nih? Bu Alwi. Yuni. Hah? Hah? Yuni Alwi. Iya, Bu Alwi berarti kan? Almarhum. Ya, Ibu Alwi. Dan kami minta kepada Ibu Jarti. Kok mecucu ki ngopo to? Mecucu pencucu ya. Ya wis aku tak ora takon karo kono. Aku tak takon karo iki. Ya. Ibu Yuni. Saya mau tanya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yani salah satu solusi atau untuk solusi beberapa masalah dari belum punya anak, mungkin kemarau panjang, kemudian apalagi tadi susah rezeki, apalagi tadi ya gagal panen misalnya kayak gitu ya. Kan ada satu amalan yang harus dilakukan yaitu istighfar. Nah, yang mau saya tanyakan, apa bacaannya? Yang paling pendek boleh, yang paling panjang juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Astagfirullah yang paling pendek. Astaghfirullahaladzim boleh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi boleh ya. Jadi mau yang paling panjang, mau yang paling pendek boleh. Tapi itulah lafaznya. Jangan sampai kadang kan kita kalau ada orang yang sakit kemudian pingsan atau setengah sadar kita suka bilang gini, istighfar bu, tapi nggak bilang istighfar itu seperti apa. Nah, yang mau pingsan itu bilangnya istighfar gitu kan? Ya langsung ucapkan aja astagfirullah gitu ya. Jangan sampai kemudian yang mau meninggal ucapannya istighfar gitu, jangan ya. Ya, jawabannya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya kami minta kepada Ustadz Ahmad Yani untuk bisa memberikan kuisnya.
Hah? Punya berapa? Iku nggak boleh karo aku ditakok. Nggak boleh lah. Satu kok enak itu. Jangan ditanya cepatnya berapa ya Ustaz. Siapa yang mau ditanya? Ini relawan. Relawan. Relawan mah gampang lah. Apa namanya, biar yang lain termotivasi gitu. Kenapa sih kok bisa istiqomah gitu jadi panitia ini, sedangkan nggak dibayar loh. Nggak dibayar, gratis. Kenapa kok bisa mau gitu? Boleh jawab. Karena kita mau beramal, mau apa, berpahala buat tabungan di akhirat. Masa betul. Itu jawabannya. Nih, kalau pengen tahu amal ini panitia nih. Nah, panitia ini dia mengusahakan bersedekah, mengusahakan orang datang. Ini pahala semua yang datang ini dapat nih bagiannya tanpa mengurangi pahala yang lain. Insya Allah semua jadi panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Ustaz. Silakan. Terima kasih jazakallahu khair kepada Ustadz Ahmad Yani yang sudah memberikan kuisnya, Masya Allah ya. Kemudian kuis yang selanjutnya kami minta kepada Abi Muhammad Mei Mulyono. Suami tercinta. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga pengorbanan kita, langkah kita menuju masjid ini, menuju majelis ini akan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal soleh kita. Dan semoga dengan kita hadir seperti ini, Allah semakin mengokohkan hidayah yang ada pada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu Miati, kan Ibu sudah mengikuti kegiatan Jumat Berkah berbagi sayuran di sini. Selain ada pengajian, pulang membawa sayuran, juga ada pengajian baca Al-Quran, yang mana tatkala ikut ngaji pulang membawa souvenir di sini. Kira-kira saya ingin tahu tanggapan Ibu Miati terhadap kegiatan yang ada di sini. Monggo. Mendukung supaya terus ada misalnya. Mengimbau pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata boleh, satu kalimat. Alhamdulillah ada kegiatan ini yang belajar mengaji dan ada Pak Jumat Berkah. Kita semua ikut senang ya, bersyukur. Mudah-mudahan terus berlanjut sampai akhirnya. Amin. Terima kasih. Ya. Saya kakek mati. Sayurnya mana? Ya, terima kasih jazakallahu khair kepada Abi yang sudah memberikan kuisnya. Ya, tadi memang agak disinggung tentang belajar bersama di rumah Al-Quran, artinya belajar ngaji bersama kami.
Maka kami mengajak kepada ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran atau sudah bisa tetapi mungkin perlu belajar tajwid panjang pendeknya biar pas, maka kami mengajak ibu-ibu untuk sama-sama belajar Al-Quran di sini. Mudah-mudahan musola kita ini walaupun kecil nyelempet ya, mungkin orang-orang pada nggak tahu, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan oh ya, nanti malam kita masih tetap ada kajian rutin ya malam Sabtu. Mudah-mudahan nggak apa-apa, saya itu setiap hari Jumat selalu ngumumin bahwa malam Sabtu ba'da maghrib ada pengajian, yang datang cuman 50 nggak apa-apa ya, yang datang cuman 20, 30 nggak apa-apa. Aku bosen-bosen rapopo. Mudah-mudahan ini nanti mik ini jadi saksi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mik itu dipakai buat mengajak kebaikan, membuka pintu kebaikan buat kita semuanya. Ya, jadi saat kami tidak akan bosan-bosan untuk terus mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak Raono ngaji loh. Angel kon ngaji piye to? Ya, sing semangat ibu-ibu, makanya di mana-mana itu ibu-ibu yang semangat ngaji. Bapak-bapak kon ngaji engkau lah, izin lah dan sebagainya. Bola alasannya apa orang ngerti? Mungkin sibuk, kesel, nang sawah dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan sewaktu-waktu nanti mereka tergerak hatinya, digerakkan hatinya oleh Allah untuk melangkah belajar Al-Qur'an ya. Itu saja dari kami. Oh iya, habis ini kita ngaji ya, habis ini kita ngaji dan kami tetap menyediakan souvenir buat ibu-ibu yang ngaji di Musola Hidmatul Ummah. Jadi sekali lagi kami berharap Al-Quran yang kami berikan itu bisa bermanfaat, dibaca di rumah, jangan didiamkan saja sampai berdebu. Semoga yang memberikan Al-Quran, wakaf Al-Quran bisa mendapatkan amal dari yang kita baca. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Sundari. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup, sebelum acara ini saya tutup, bila mana dalam saya membawakan acara terdapat kesalahan maupun kekeliruan pada bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Isa pa mo na sing pesan kon ko no. Oh ya. May kon ko na walo. Ya. Ya wes, sehat, hati-hati nang dalan. Ya. Iya ya. Kita tunaikan kepada orang ini nanti tak bayar berapa kayak gitu kayaknya. Mic. Bukan mic-nya kayaknya Ini. Nih. Iya mic. Ini biar Mas Haris ya. Di online ini kalau di online ini murah. Ya nggak apa-apa. Tapi ini ukurannya beda. Punya cuma nggak pas ininya. Jadi nggak bisa masuk ke ininya. Artinya ya gampang, nanti konektornya sekalian dibeliin. Nah, siap. Cuma 5.000. Konektornya Terus ini. ininya nanti paket. Sebenarnya ada di kota itu ada, tapi untuk kita. Untuk kita.
Ngobrol,